Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Mahmud, peserta PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 2599049503111. Unit kerja SMK Negeri 1 Sangkup Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Bidang studi akuntansi dan keuangan lembaga. Ini KTP saya dan ini bukti lapor diri saya sebagai bentuk keabsahan data yang saya kirim. Selanjutnya saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum Ibu membuka pembelajaran pada hari ini, kiranya di sekeliling tempat duduk adik-adik ada sampah, silahkan diambil. Baju yang belum rapi silahkan dirapikan untuk kesiapan kelas. Sudah siap? Siap. Ya. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Seluruhnya siap berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Adik-adik, karena hari ini ya pertemuan kita atau tatap muka kita yang pertama kali kan? Ya, jadi untuk daftar hadir, Ibu panggil satu persatu ya, agar supaya kita saling mengenal. Karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jane Ginoga, Rahmawati Lakoro, Aprilia Patingki, Rehan Simon, sakit. Sela Ponto, Kesia Matpal, Julia Alvira, Ricardo Sembanusa, Hadir. Farel Sado, Hadir. Amelia Rahayu, Andika Bolota, Avandi Teleng, Prana Mokodompit, Hadir. Nur Alim Patingki. Hadir. Ya, jadi ada satu orang yang tidak hadir hari ini karena sakit. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan ya rasa nasionalisme kita ya, dan memperdalam cipta tanah air terhadap bangsa dan negara Indonesia ini, maka kita akan menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional ya, yaitu Maju Tak Gentar. Untuk seluruh siswa silahkan berdiri dan Amelia minta tolong maju ke depan. Membela yang benar,
Maju serentak, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, untuk kita menang. Bergerak serentak, menejam terjang, serentak, majulah menang. Ya, silahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama-sama pada saat proses pembelajaran. Jadi yang pertama HP itu adik-adik bisa gunakan ketika diizinkan Kemudian saling menghormati dan menghargai, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, dan dilarang makan. Jadi beberapa hal itu harus kita sepakati. Apakah adik-adik setuju? Setuju. Ya. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Nah, jadi ada gambar yang akan Ibu perlihatkan kepada adik-adik. Ya, jadi tolong adik perhatikan, adik-adik amati gambar yang ada di depan. Bisa dilihat itu? Bisa. Ya, jadi menurut adik-adik, gambar yang ada di slide ini gambar tentang aktivitas apa? Meeting, apalagi yang lain? Mengobrol. Ya, mengobrol, ada meeting. Jadi meeting atau mengobrol itu tentunya ada topik yang akan mereka bicarakan. Jadi menurut adik-adik ini, mereka ini membicarakan atau dilihatkan dari gambar. Coba adik-adik amati baik-baik. Ada sesuatu yang mereka bicarakan. Ada yang bisa menjawab? Ini gambar tentang apa ya? Sedang berbisnis. Ya, ini gambar tentang salah satu aktivitas bisnis. Menurut adik-adik, jenis-jenis bisnis itu berapa di lingkungan tempat tinggal adik-adik? Tadi Anissa mengatakan bisnis itu jual pulsa. Ada? Membuka toko, ya. Berarti di situ menjual apa? Barang, ya. Jadi contoh atau jenis bisnis apa kalau ada sesuatu yang dijual? Dagang. Adapun tujuan pembelajaran pada materi proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga itu, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis bisnis yang beragam dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisa dapat menganalisa peran akuntansi di dalam bisnis. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Kemudian ada manfaat. Manfaat setelah adik-adik mempelajari materi tentang proses bisnis di bidang akuntansi. Jadi manfaatnya setelah adik-adik mempelajari materi ini, peserta didik akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana suatu kegiatan usaha berjalan dari
awal hingga menghasilkan laporan keuangan. Pemahaman ini mencakup alur transaksi mulai dari kegiatan pembelian, produksi, penjualan, hingga penyajian, serta bagaimana masing-masing proses tersebut saling berkaitan dan berdampak pada catatan akuntansi. Nah, itu manfaat setelah adik-adik mempelajari materi tentang proses bisnis. Selanjutnya ya, kita masuk pada kegiatan inti, yaitu tugas kelompok. Namun sebelum masuk pada tugas kelompok, ada permasalahan yang harus adik-adik pecahkan. Di sini perhatikan ya, ini masalah yang harus adik-adik pecahkan. Ini masalah kontekstual ya. Lihat kegiatan ini tentang apa ya. Kemudian ada jenis-jenis bisnis apa yang dijalankan oleh Pak Danu. Dari permasalahan ini ada pertanyaan, karena setelah ini adik-adik akan mengerjakan tugas kelompok. Namun sebelum tugas kelompok ada 3 aspek penilaian ya. Ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu nilai ya. Yang pertama yaitu asesmen ya. Asesmen itu penilaian. Penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya ya, masalah ini sudah Ibu buat dalam bentuk LKPD. Ya, jadi di dalam LKPD ini silahkan adik-adik cari ya, cari DP permasalahan dan silahkan adik-adik jawab di LKPD. Dari mana agar adik-adik bisa memecahkan masalah ini? Tentu ada sumber belajar, ada buku siswa, ada HP sekarang bisa adik-adik ambil. Untuk pembagian kelompok sudah seperti ini ya. Ini kelompok 3. Itu kelompok 1 karena tadi belum bisa menyebutkan jenis-jenis bisnis atau cuma bisa menyebutkan salah satu. Jadi ini kelompok 2, Ibu anggap dari jawaban tadi sudah menceritakan tentang pengalaman pada saat jual pulsa. Untuk tugas kelompok silahkan dikerjakan, usahakan sampai selesai. Ya, itu kan ada beberapa pertanyaan kan, jadi bisa berbagi agar supaya semua kelompok berperankan kerjasama. Bangunlah kerjasama yang baik antar kelompok. Usahakan setiap kelompok ya menyelesaikan LKPD ini dengan bersama-sama. Jadi tidak ada yang hanya satu orang, karena ini tugas kelompok maka harus dikerjakan secara bersama-sama. Ya, jadi Ibu ingatkan untuk waktu diskusi tinggal 5 menit. Ya, waktu diskusi tinggal 5 menit. Kalau waktunya sudah selesai berarti adik-adik akan mempresentasikan ya hasil diskusi. Masih ada yang belum selesai, silahkan diselesaikan.
Sudah selesai untuk tugas kelompok? Semua kelompok 1, 2, 3 sudah selesai? Untuk tugas kelompok ya. Agar supaya adik-adik lagi lebih bersemangat, konsentrasi pada saat presentasi kelompok, berdiri dulu. Ibu minta untuk seluruh siswa silahkan berdiri. Ya, kita ice breaking dulu supaya rasa capek atau ngantuk itu akan keluar, kembali bersemangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ya, silahkan duduk kembali. Fokuskan. Ya. Selanjutnya adik-adik silahkan mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Ibu mulai dari kelompok 1. Disilahkan untuk kelompok 1. Ya. Ya, jadi kelompok 1 yang akan mempresentasikan, kelompok 2 dan 3 silahkan memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Jadi sebelum itu izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Syahrul. Saya Dewi Dinoga. Nama dan kami kita masuk ke presentasinya. Dan yang pertama, identifikasi jenis bisnis yang dijalankan oleh Pak Danu. Pak Danu menjalankan jenis bisnis jasa dan jenis bisnis dagang. Karena Pak Danu menyediakan layanan seperti fotokopi, percetakan, dan laminating. Laminat. Ada juga penjualan alat tulis, barang dagang termasuk jenis bisnis dagang. Pernyataan kedua, jelaskan peran akuntansi dalam membantu usaha fotokopi. Peran akuntansi dalam membantu usaha ini adalah satu, menjalankan aksi keuangan secara teratur dan sistematis, sehingga pada kita tahu dari mana uang masuk dan mana uang keluar. Dua, membedakan antara uang pribadi dan usaha. Tidak terjadi kekerasan, pengetahuan dalam penggunaan dana. Menyusun laporan keuangan sederhana seperti laporan rugi dan arus kas. Empat, membantu perencanaan dan pengambilan keputusan. Lima, menghindari pemborosan dan pemborosan kas. Karena semua transaksi dicatat dengan benar. Pernyataan ketiga, sebutkan bidang-bidang akuntansi yang berkaitan dengan kasus ini dan kaitan Bidang-bidang akuntansi yang berkaitan dengan kasus ini, akuntansi keuangan untuk masyarakat kelompokan dan menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca usaha. Sangat penting untuk mengetahui proses keuangan kelompok akuntansi manajemen. Membantu Pak Danu dalam mengambil keputusan terkait hal seperti pengendalian biaya, menentukan harga, cadangan dan perencanaan modal. Itulah hasil diskusi kami. Dan di sini saya membuka sesi tanya jawab. Setelah Bapak yang ingin bertanya, silakan. Ya, ada pertanyaan dari Apa jenis usaha yang dijalankan Pak Danu?
jenis usaha yang dijalankan oleh Badan terdapat tiga kategori utama yaitu usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Untuk manajemen jenis usaha yang dijalankan perlu dilihat dari kegiatan utamanya. Ada yang seharusnya ada 5, tetapi yang berkuasa, tetapi yang termasuk dalam usaha apa dan hanyalah 3. Yang lainnya adalah jenis usaha agraris dan jenis usaha ekstraktif. Jenis usaha jasa berikut desain grafis. Desain grafis adalah usaha menawarkan jasa pembuatan logo, brosur, konten media sosial, dan materi visual lainnya untuk berbagai kebutuhan bisnis dan individu. Jasa laundry layanannya mencuci, mengeringkan, dan menyetrika pakaian untuk pelanggan yang tidak memiliki waktu atau fasilitas untuk melakukannya sendiri. Dan jasa perbaikan elektronik, perbaikan perangkat elektronik seperti laptop, ponsel, atau peralatan rumah tangga yang rusak untuk membantu pelanggan tetap dapat menggunakan barang-barang mereka. Yang terakhir, jasa tukang cukur atau salon. Jasa ini meliput memotong, menghias, menata, membentuk gaya, dan memotong rambut. Sekian itu jawaban dari kami. Ada pertanyaan lagi? Pas. Jika tidak, saya akan menutup si kantor. Jadi sedikit Ibu luruskan ya, tadi kelompok 3 menanyakan ya jenis-jenis bisnis apa yang dijalankan oleh Pak Danu. Sesuai dengan kasus atau masalah yang Ibu berikan itu, pada usaha Pak Danu itu hanya ada 2 jenis bisnis, yaitu jasa dan dagang. Jasa itu fotokopi, laminating, kan? Ya, cuman adik tadi sudah menjelaskan keseluruhan dari jenis-jenis bisnis. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu tambahkan pada kelompok 1. Ya, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum lanjut ke presentasi, perkenalkan nama saya Fatia Kapuung. Saya Pak Nurul. Baik, identifikasi jenis bisnis yang dijalankan oleh Pak Danu. Pak Danu menjalankan jenis bisnis jasa dan jenis bisnis dagang. Karena Pak Danu menyediakan layanan seperti fotokopi, percetakan, penjuritan, dan lain-lain. Ada juga penjualan alat tulis, barang dagang, termasuk jenis bisnis dagang. Jelaskan peran akuntansi dalam membantu usaha fotokopi ini. Peran akuntansi dalam membantu usaha fotokopi ini, akuntansi sangat penting untuk
mencatat transaksi keuangan secara teratur dan sistematis sehingga padamu bisa tahu dari mana uang masuk dan dari mana uang keluar, membantu perencanaan dan pengambilan keputusan, menghindari pemborosan dan kebocoran kas karena semua transaksi dicatat dengan benar, menyusun laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi dan arus kas. Sebutkan bidang-bidang akuntansi yang berkaitan dengan kasus ini dan berikan alasannya. Bidang-bidang akuntansi: 1. Akuntansi keuangan, 2. Akuntansi manajemen, 3. Akuntansi biaya, 5. Akuntansi. Tidak ada yang bertanya. Bunga Mawar di Tamalika. Asik. Cukup sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya hasil diskusi yang ada di lembar kerja LKPD. Jadi tadi kelompok 1 yang Ibu koreksi karena pada orientasi masalah itu Pak Danu membuka usaha ya, hanya ada 2 usaha. Berikan kesimpulan apa yang tersimpan ya, karena berdasarkan tujuan pembelajaran itu adik-adik harus mampu ya. Ada ya Bu, ya jadi tahu bagaimana cara mengambil keputusan dengan benar saat ya bisnis. ya bisa mengetahui apa. Cara mengambil keputusan dengan benar. Iya, bisa mengambil keputusan dengan benar ya. Karena akuntansi itu dia sebagai sumber informasi. Nah, selanjutnya silahkan kumpul LKPD. Kita lanjut dengan evaluasi. LKPD, ya. Mana lembar kerja peserta didik? Selanjutnya ya, Ibu akan memberikan evaluasi ya. Ini ada kertas kosong ya. Silakan bagi. 4 orang. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Silahkan dijawab sesuai dengan yang kalian sudah pelajari. Ya. Silahkan dikumpul karena waktu sudah selesai. Silahkan kumpul ke ketua kelas. Ya, setelah evaluasi, perasaan apa yang adik-adik rasakan ya setelah mengikuti pembelajaran tadi? Senang, gembira ya. Ya, jadi merasa senang karena yang kita pelajari itu adalah ilmu. Selanjutnya ada refleksi ya. Refleksi, Ibu sudah ada, Ibu sudah kirim di grup kelas kalian ya. Silahkan buka barcode yang sudah Ibu kirim. Isi dengan sejujur-jujurnya. Ya, jadi sebelumnya itu Ibu sudah kirim di grup WhatsApp kalian kelas 10 AKL. Untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang perkembangan standar akuntansi. Jadi pada materi yang akan datang itu silahkan adik-adik cari ya referensinya, cari-cari informasi agar supaya apa itu perkembangan standar akuntansi. Coba berdiri dulu. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan
berdoa, kita bersyukur alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Maka kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Seluruhnya siap berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.